Pesawat samping kita persis. Selamat datang di Adi Sumarmo. Main Golf View. Selamat datang di Main Golf View. Senang sekali karena setelah sekian lama akhirnya gue berkesempatan lagi untuk datang ke Solo, Jawa Tengah. Jadi rumah mertua itu di daerah Colomadu dan di dekat situ ada satu driving range yang jujur aja gue belum pernah sempet nyobain latihan di sana. Tapi gue akan kembali untuk keluar dari Kabupaten Karanganyar menuju ke Kabupaten Boyolali untuk bermain di satu padang golf yang super legendaris. Padang Golf Adi Sumarmo. Namanya sama seperti airport yang ada di Solo. Karena memang lokasinya itu benar-benar sebelahan. Jadi kalau kalian ngerasa udah agak tersesat, masuk-masuk seperti ke dalam hutan, itu tandanya kalian sudah dekat. Nggak usah panik karena kalian ada di jalan yang benar. Langsung aja. Halo. Salam kenal. Salam kenal Joel. Ah Joel, ini Joel. Ini ketemu di Instagram. Erik, udah nyampe? Baru OTW. Baru OTW. Sekarang kita menuju ke clubhouse-nya. Ini clubhouse-nya ya, Joel ya? Iya. Bisa dibilang clubhouse. Ini sebenarnya kalau kalian main ke daerah Lembang di Bandung, karena punya AU juga, jadi stylenya kayak gini persis. Poltak, benar. Oh ini pro shop sekaligus tempat registrasi. Sendiri-sendiri. Selamat pagi. 300.000. Price list. Walaupun kita nggak bawa tas ganti, tapi kita mau cek locker room. Apa bedanya? Berarti kalian sebagai anak Solo kalau main opsinya cuma di sini aja. Kalau enggak Jogja. Jogja ya. Merapi. Tapi kalian tetap opsinya paling suka di Merapi kalaupun keluar kota. Kalau ya Merapi, kalau enggak di Semarang. Semarang tuh Gombel jadi Royal ya. Royal Semarang ya. Kalau kalian dengar suara pesawat karena di samping itu persis adalah landasan udara Adi Sumarmo. Pagi Pak. Pagi Pak. Jadi kemarin tuh iseng waktu mau mudik ke Solo, nanya ada yang mau nemenin main gak? Ternyata Joel DM. Kamu emang di Solo? Ya, di Solo. Nah kalau scene golf Solo tuh terutama buat yang usia sekamu, Erik, itu kalian mulai start golf tuh kapan? Aku pandemi dari 2022. Oleh siapa diperkenalkannya? Maksudnya kalau di Jakarta kan karena rame jadi saling mengajak. Nah kalau di Solo bisa diceritain nggak? Pasti dari internet sih awal, terus Oke. kalau motivasi buat main itu dulu iseng, kita tahu apa namanya golf, olahraga orang kaya lah. Iya. Networking Ya. Oke. Terus di mana latihan pertama itu di mana? di driving range. Yang itu, yang kita sebelum masuk sini. Oh enggak, dulu aku pertama kali di apa sih namanya, HTS. Itu di Solo. Di Solo. Driving range. Iya, driving range. Oh ada ya. Lebih proper. Lebih proper daripada yang di dekat sini. Ya, lebih proper. Oh. Oke. Pelatihnya ada? Kalau lokal ada. Ada. Tapi kalian apakah memutuskan pakai pelatih atau ngulik sendiri dari awal? Kalau aku ngulik sendiri. Erik? Oh, 3 sesi. Sama si bapak yang ngelatih di sana? Iya. Oke. Kayak freelance gitu ya. Oh. Oke. Namanya driving range apa itu? HTS kalau di HTS. Iya, HTS. Jadi seperti hubungan yang tambah status gitu. Sorry. Oke, kita sekarang akan menuju ke hole pertama di Padang Golf Adi Sumarmo dengan cuaca yang sangat sejuk. Jadi udah 2 hari di Solo. Ternyata kalau pagi-pagi tuh suhunya bisa 21, 22 derajat. Jadi
adem banget. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata lapangan ini sudah ada di Garmin. Jadi kita bisa lebih nyaman mainnya, walaupun ada Kidi juga yang bantuin ya. Hole pertama par 4 ya Pak. Driver aman? Oke, arah mana? Ini kayak agak doglek kanan, sebenarnya lurus aja tapi karena ada pohon ini jadi kayak doglek kanan ya. Oke. Man? Oke. Kita jarak 80-an ada Pak ya? Oke. Ya, kurang lagi. Aduh, kelihatannya deket banget. Kelihatan nggak dari samping? Enaknya karena di sini lapangannya lapangan pendek, jadi jarak dari green menuju ke tee berikutnya nggak jauh. Kita sudah menuju ke tee box 2 atau 11. Karena ini cuma 9 hole, jadi kalau kita mau muter lagi, ini akan menjadi hole ke-11 kita. Hole 2 par 4, 320 meter dari biru. Sebelumnya ini air. Kayaknya nggak mesti pakai driver sih. Pak, nggak usah pakai driver Pak. Bawain 4 iron Pak, saya mau taruh di sini nih Pak. Berarti kita arah gundukan itu aja kan? Ya, belakangnya. Ya arahnya Pak. Pohon itu ya. Pohon beringin itu. Pohon beringin. Ya. Yang kanan. Ya. Itu arahnya. Ya. Jarak 200 aman ya? Aman. Oke. Oke. Ya? Oke Pak. Oke. Thank you. Yang barusan tuh agak cukup menegangkan karena jam Garmin menunjukkan jaraknya 129 ke tengah green, tapi bapaknya bilang 145. Jauh banget dong. Akhirnya gue coba lihat situasi sekitar, karena kan biasanya kalau di lapangan-lapangan ini ada patok jarak ya. Nggak salah kalau bapaknya bilang itu 145 karena memang lebih dekat ke patok 150. Pak, sorry Pak, bawain minum ya. By the way, tadi kita bayar 300.000 udah termasuk 1 botol aqua dingin, dan itu ketika udah masuk jam setengah 8, jam 8 kalian sangat membutuhkannya. Lapangannya secantik apa? Sebelah kiri landasan pacu jet, di kanannya ada green, ada air. Ini hole 2 sih lumayan ikonik nih. Gak turun ya? Sekarang kita di hole 3. Jarak sih oke ya, 125, tapi greennya kecil sekali. Greennya kecil sekali. Sulit ini. Aku tergantung kondisi tee boxnya sebetulnya. Kalau ini kan agak gembur nih, rumputnya agak lumayan. Dari terakhir aku main sini sih jauh banget sih. Dulu kan kayak kering banget ya. Sekarang udah mulai banyak rumput gini, aku nggak pakai tee. Apalagi jaraknya juga jarak-jarak yang masih bisa lah kayaknya. Jarak tembak ini. Aduh, anginnya kanan kenceng banget lagi. Turun. Hop. Hop. Aduh, keluar. Hop.
Bener kata Joel, ini greennya susah banget, miring banget ya Pak? Iya. Hole 3 nih greennya antik banget sih, ini kayak mangkok bener-bener. Bagus. Greennya kayak mangkok turun ke sini. Jadi bola kita tadi udah jatuh di green bagus, melorot lagi ke bawah. Poin keduanya itu loh. Langsung berhenti. Kayaknya par di green susah gini seneng banget. Iya. Hole 4 ada air di kiri. Kiri tengah ini. Kira-kira dari tee box ke air berapa? 195. Ini tanggung nih kalau kita pakai driver nggak bakal nyampe juga. Kalau air juga jaraknya agak jauh. Tapi pendek kan? Pendek. Totalnya paling cuma kalau di jamku 280 bener ya? Iya. Aku pakai ini aja deh Pak, pakai 6 air. Jadi nanti second shotnya Ya. biasa kenanya aja udah. Pokoknya percayakan sama kidi lokal karena kita tidak lebih tahu daripada mereka kalau main lapangan yang baru. Betul ya Pak ya? Iya. Berarti dari tahun berapa Pak? Kerja Pak? 15 tahun ada? Udah. Ya. Total ada berapa KD? Ya di Sumarmo ini? Cuma 26. 26? 52. 52? Iya. 52 KD? Berarti kalau Sabtu Minggu rame, penuh dong Pak? Enggak. Ya, agak rame aja Mas. Agak rame, berarti 52 tuh tetap cukup Cukup. untuk seluruh pemain. Jadi nggak pati rame ya Pak ya? Iya. Kalau misalkan suatu ketika tiba-tiba pemainnya lebih dari 52 orang, siapa yang ngedi? Itu ya udah ngedit lagi boleh. Oh kali 2. Iya. Gitu ya. Tapi memang kalau di sini ramenya itu Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat sepi. Iya. Waduh gini banget Pak. Air. Jangan air, jangan air. Aman. Aman. Sengaja pakai 6 biar aman dari air. Kira-kira berapa Pak? 103 bulan. 3 bulan. Cocok. Angin agak lawan gitu ya? Ya. Ini kan boleh Pak. Oke, yang penting on dulu. Nah, itulah air yang kita hindari di hole ini. Sedangkan Joel pakai driver bolanya masuk. Untuk kita diskusi dulu tadi sama Pak Kedi. Aku tuh inget sekitar bahkan lebih dari 5 tahun yang lalu sih. Waktu itu kayaknya aku belum YouTubean deh. Lapangan ini kok kayaknya sekarang jauh lebih bagus ya. Bener nggak menurut kamu? Bener. Kayak greennya dulu tuh kalau kita pakai pitching gitu, bor mental langsung. Masih lewat. Sekarang udah mulai bisa ada berhenti-berhentinya ya. Ya ada spin back lah. Kamu ngerasain juga itu? Aku waktu dulu pernah ngerasain lapangan ini yang masih jelek sih gitu. Oh berarti belum lama dong dia ada perbaikan seperti ini? Baru tahun. Iya. Hebat sih. Fairway-nya juga lebih rapi potongannya ya. Iya. Teeing area-nya, tee box-nya. Kalau green jauh much better. Green jauh, much better. Dan sekarang kita main hari Jumat. Ada keramaian juga. Sudah hidup lah. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja ke Adi Sumarmo. Worth to try. Ini hole 5 dogleg kanan dan menurut gue ini lapangan yang lumayan sulit karena kalau kita mau kebuka di second shotnya secara jarak kita mesti pas banget. Kita mukulnya ke arah Joel sana. Kalau dari biru mungkin aman kebuka tuh di jarak 230 240. Jadi kalau pakai 5 wood atau 3 wood kayaknya kurang. Driver we'll see lah. Itu hanggar ya Pak? Tempat pesawat itu ya? Iya. Bukan?
balik ya. Aduh, ada aja rezekinya. Ngepul. Jalan di tengah pepohonan. Asik sih. Masih rindang ya, terutama di hole 5 ini. Kalau hole-hole yang di sana tadi sih memang agak panas karena matahari langsung. Soalnya kan nggak bisa terlalu banyak pohon karena di sebelah sana itu, kalian kelihatan nggak ya dari sini? Kita zoom ya. Itu langsung pesawat tuh lihat. Jadi memang nggak boleh ada pepohonan terlalu banyak. Ini tadi tee off kita kena pepohonan, balik lagi ke fairway. Yang jadi masalah adalah greennya ada di setelah pohon itu. Berarti kalau kita mau ke green, logikanya kita adalah harus naikin pepohonan ini dengan jarak yang masih sekitar 120-an. Sebenarnya naiknya bisa, Pak. Masalahnya kita akan langsung kena pohon yang ini nih. Jadi kita aman dulu ke kiri situ, Pak ya. Arah bunker situ aja ya. Keluar lagi, balik ke belakang, masuk bunker keluar lagi. Itu tidak ada logikanya itu. 60 Pak. Sulit ini, sulit. Yang nggak mau harus di flop karena greennya agak keras di sini ya. Jadi kalau misalkan kita main bola bawah tuh sulit ngontrol bola di green. Pak, coba 9 ya. Hop 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 hop. Ya. Stop stop stop. Oke. Bogi akhirnya. Itu 9. Tapi depan par 5 ya? Par 5. Oke. Apakah kita bisa berdiri di sini? Sekarang kita di hole 6 par 5. Pendek nih. Ini sih segede-gedenya fairway nih. Kiri landasan pacu. Jadi jangan ke kiri, takut kena pesawat. Kalau bisa lurus aja sih. Greennya jauh sekali di sana. Oke, balik kiri. On ya. Sip. Ayo 2 on. Kalau kalian bisa lihat itu Merbabu Merapi. Jadi bayangin kalau misalkan ini lagi clear nih. Pemandangan kita, 2 gunung yang sangat indah. Apalagi kalau pas ada pesawat lagi landing atau lagi terbang persis di samping sana. Wih, ini sebenarnya lapangan bisa diviralkan, bisa dijadiin ikonik juga. Mudah-mudahan nanti kita dapat pesawat pas terbang ya. Set gitu. Keren. Angin bantu ya? Wah, ini kenceng banget lagi, Pak. Tiba-tiba anginnya, waduh, bahaya. Ada harapan Eagle alert. Kirain tadi bakal lewat, ternyata bagus. Itu dia bola kita. Mark, Pak. Tergelundung, Pak. Ayo, Pak. Oke, mantap. Bisa kali. Ya. Bahaya, ini berdiri juga sulit.
datang dia di Sumarmo. Sekarang kita ke hole 7. Par 4 pendek. Kalau kita lihat mapnya, jaraknya hanya 280 meter, tapi angin bantu. Sikat driver Pak ya? Iya. Kita taruh samping green. Aduh, agak sedikit. Tahan dong, tahan. Aman kah? Darurat. Oke, berarti chance lagi. Ayo, ayo, ayo. Shot. Dapat lagi. Nah. Kita sekarang di hole 8 par 5 lagi. Tapi jauh, 440 meter. Oke. Ya, kiri dikit dong. Ya. Ada air nggak di situ? Ada. Nggak ada. Oh my god. Tadi bola kena pohon, balik ke tengah. Emang kalau buat pendatang ada aja rezeki-rezeki kayak gini yang bikin kita kecanduan terus balik lagi main di sini. Sisa jarak 190. Tapi greennya kecil bener, sempit bener sempit. Oke, gas lah 2 on yuk. Aduh, kiri dikit. Aduh, anginnya kenceng banget kanan. Tipis. Ready. Lebih lagi. Enggak, masih 1-4 jadi berdi. Jauh lagi 4. Sekarang kita menuju ke hole terakhir, hole 9. Katanya ini jadi hole penutup yang sangat menegangkan karena ini adalah sebuah par 3 dengan jarak 190 meter. Kalau dari biru jauh habis. Dan kita sekarang udah di belakang tee box-nya. Jika Anda perhatikan, ini kan teeing area biru ya. Greennya ada di sebelah sana tuh. Kenapa ada pohon di sini gitu kan? Jadi kita mau pukul pakai 5 iron mentok pohon. Pak, 5 aja Pak. 5 ntar kita mau bikin ceper, kita gelindingin aja ke arah green deh. Mau nggak mau. Jangan lewat. The best I can do. Oke. 2 bola di green. Ini apresiasi setinggi-tingginya untuk manajemen Padang Golf di Sumarmo karena saya ingat beberapa tahun yang lalu kalau bola kita jatuh di green kayak gini, apalagi tadi pakai apa? Iron 5. Aku Iron 5. hybrid. Hybrid. Ya, aku pakai Iron 5. Kalau dulu jatuh di sini itu bolanya bisa ngeloyor ke sana. Sekarang masih bisa stay di green. Berarti ini udah dibenahi dengan sangat baik. Kalian juga kalau lihat greennya rapi sekali, bagus sekali. Fairway-nya juga dipotong dengan sangat rapi. Jadi sekali lagi terima kasih untuk manajemen. Pasti bakal ramein lapangan.
Yes. Berdih. 4 berturut-turut, thank you Jol. Itu dia tadi keseruan main di Padang Golf Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Thank you Jol sekali lagi. Thank you, Kak. Erik, thank you. Thank you. Latihan terus. Ini 2 anak Solo yang lagi ke ranjingan main golf. Nanti kalau teman-teman di Solo ada yang mau main golf nggak punya teman, langsung aja nih kontak 2 orang ini. Seru sekali. Sengaja dibikin hole by hole video supaya kalian kebayang seperti apa lapangannya. Waktu itu pernah main di sini tapi belum bikin YouTube, jadi baru posting di Instagram. Jadi kita nggak bisa kasih lihat segitu dalam gimana serunya lapangan ini. Sekarang mudah-mudahan setelah nonton langsung, datang langsung. Setelah nonton datang, karena worth to try. Padang Golf Adi Sumarmo, thank you so much. Semoga makin rame. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Main golf yuk. Dadah.